Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan membahas kasus yang dialami oleh Shannon Matthew, dan kasus ini merupakan kasus yang cukup besar di Inggris. Shannon Louise Matthew lahir pada tanggal 9 September tahun 1998. Dia tinggal di Dewsbury, Inggris. Ayahnya bernama Leon Rose dan ibunya bernama Karen Matthew. Karen juga dibesarkan di sana. Dia putus sekolah pada saat usianya 16 tahun dan juga melahirkan anak pertamanya saat dia berusia 17 tahun. Dan setelah beberapa bulan, dia bertemu dengan Leon Rose. Dia hamil dan melahirkan anak keduanya. Dan sepertinya hubungan mereka tidak terlalu harmonis, tapi mereka masih tetap tinggal bersama. Lalu pada saat Karen berusia 23 tahun, dia melahirkan anak ketiganya. Dan setelah dia melahirkan, Karen kembali pulang ke rumah orang tuanya, June dan Gordon. Orang tua Karen adalah orang tua yang kuat. Mereka telah melewati kehidupan yang sulit untuk membesarkan ketujuh anak mereka. Dan mereka melihat kalau Karen mengabaikan anak-anaknya dan Karen tidak terlalu mempedulikannya. Jadi mereka ingin berada di sana dekat dengan cucu mereka. Karen dan Shannon tinggal bersama June dan Gordon untuk beberapa bulan, hingga akhirnya Karen memutuskan untuk kembali ke rumah Leon. Dan di sana ternyata Karen tidak mau membeli popok. Dia tidak mau menghabiskan uangnya untuk membeli keperluan bayinya. Jadi dia menggunakan kantong plastik dan merobek Gordon untuk digunakan bayinya. Karen bahkan lebih memilih menghabiskan uangnya untuk membeli rokok, makanan ringan, dan juga minuman beralkohol. Setelah Shannon berusia 2 tahun, Leon dan Karen berpisah. Leon pergi membawa anak laki-lakinya. Mereka tinggal di Huddersfield, sekitar 10 mil jauhnya. Dan Karen melanjutkan hidupnya. Dan seperti sebelumnya, dia kembali menjalin hubungan dengan seorang pria. Dia kemudian hamil dan melahirkan lagi. Lalu Karen pindah ke Moorside. Dia memiliki 6 orang anak dari 5 ayah yang berbeda. Pada saat Karen berusia 28 tahun, dia bertemu dengan seorang pria yang bernama Craig Meehan yang berusia 18 tahun. Tidak memerlukan waktu yang lama, mereka menjalin hubungan, mereka bahkan tinggal bersama dan tinggal di sebelah saudara perempuan Craig yang bernama Amanda dan juga suaminya, ibunya Craig yang bernama Alice, dan saudara perempuan Craig yang bernama Caroline, dan juga Julie bersama dengan suaminya. Tidak lama kemudian, Karen hamil dan melahirkan anaknya yang ketujuh. Pada akhir tahun 2002, Karen dan Craig dilaporkan ke layanan social service oleh keluarga, tetangga, dan juga pihak sekolah. Jadi layanan sosial memantau dan memastikan kalau Karen dan Craig merawat anak-anak mereka dengan baik. Hal ini karena sebelumnya mereka melihat kalau Karen dan Craig tidak mampu untuk menempatkan kebutuhan anak-anaknya di atas kebutuhan mereka sendiri. Sebelumnya Julie, saudara perempuan Craig, juga sudah bosan bertengkar dengan Karen karena setiap Julie memberikan uang kepada Karen untuk membeli popok atau makanan untuk anak-anaknya, tapi Karen justru membeli rokok dan juga minuman beralkohol. Sebelumnya, Craig dan Karen juga pernah meninggalkan anak-anak mereka di rumah sendirian sepanjang malam tanpa ada yang mengawasi. Lalu pada tahun 2004, pekerja layanan sosial menganggap kalau anak-anak Karen tidak berada dalam bahaya, jadi mereka mengurangi waktu kunjungan mereka dan bahkan akan menelepon terlebih dahulu sebelum mereka datang. Jadi sebelum layanan sosial datang, Karen akan membersihkan seluruh rumahnya dan meminjam uang kepada ibunya, lalu dia pergi berbelanja dan mengisi lemari esnya. Karena sebelumnya guru dari sekolah Shannon mengkhawatirkan Shannon yang tidak bisa fokus membaca dan menulis untuk waktu yang lama. Dan hal ini ternyata telah diungkapkan oleh pihak sekolah Shannon kepada layanan sosial yang telah mengawasi keluarga Karen. Dan sebenarnya Karen adalah seorang ibu rumah tangga dan dia hanya mengurus ketujuh anaknya. Jadi mungkin ini yang membuat banyak orang berpikir kalau dia hanya memanfaatkan anak-anaknya untuk mendapatkan keuntungan dan mendapatkan sejumlah uang. Lalu pada tanggal 19 Februari tahun 2008, pagi itu Shannon bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Dia mengenakan seragam sekolahnya dan menggunakan sepatu boot favoritnya. Shannon adalah seorang anak yang pemalu, dia juga anak yang baik hati. Walaupun terkadang teman-temannya sedikit mengganggunya, tapi Shannon tidak membiarkan mereka benar-benar melakukannya.
Pagi itu Shannon duduk di dalam bis dengan sahabatnya Megan karena mereka akan melakukan perjalanan ke pusat olahraga, dan saat itu Shannon terlihat berbeda dari biasanya. Dia terlihat tidak bersemangat dan diam selama perjalanan, padahal biasanya Shannon sangat bersemangat untuk berenang. Dia biasanya banyak mengobrol dengan teman-temannya. Mereka juga akan membicarakan hal-hal kecil sampai mereka akhirnya tertawa terbahak-bahak. Shannon dan teman-temannya bahkan pernah membicarakan mengenai apa yang akan mereka lakukan kalau misalkan mereka melarikan diri dari dalam rumah. Tapi itu sebenarnya hanya pembicaraan mereka saja dan mereka tidak benar-benar melakukannya. Shannon beserta teman-teman lainnya kembali ke sekolah sekitar jam 3 sore dan mereka tiba di sekolah itu sekitar jam 3:10 sore. Lalu mereka turun dari bis dan mereka pulang menuju rumah mereka masing-masing. Tapi sampai jam 4 sore, Shannon belum juga pulang ke rumah. Dan biasanya Karen akan menghampiri Shannon di jalan saat dia pulang ke sekolah. Tapi hari itu Karen pergi belanja dengan saudari Craig dan mereka pulang sekitar jam 4 sore. Sementara Craig hari itu sedang tidak sehat, jadi dia tidak pergi bekerja. Dan sore itu saat Shannon tidak juga pulang, mereka tidak merasa khawatir ataupun panik pada awalnya. Mereka berpikir mungkin putrinya itu pergi bermain ke rumah teman-temannya. Tapi hampir 2 jam mereka menunggu di rumah, Shannon tidak juga kembali ke rumah. Dan ini merupakan pertama kalinya Shannon terlambat pulang. Biasanya dia selalu tepat waktu. Karen dan Craig lalu memutuskan untuk pergi mencari Shannon ke rumah teman-temannya. Di rumah tetangga mereka mencari di sepanjang jalan, tapi mereka tidak menemukannya. Mereka lalu kembali ke rumah sekitar jam 7 malam dengan harapan kalau Shannon sudah tiba di rumah. Tapi setelah mereka kembali, tetap tidak ada tanda-tanda kepulangan Shannon. Mereka akhirnya memutuskan menelepon panggilan darurat 999 dan setelah petugas datang, mereka mulai bertanya pada Karen dan Craig apakah sebelumnya mereka pernah berargumen yang mungkin menyebabkan Shannon melarikan diri dari rumah. Karena pada saat petugas kepolisian itu tiba di rumah mereka melihat rumah mereka begitu kotor, ada pakaian di mana-mana, sampah berserakan, ada bau busuk dan juga ada bau asap rokok. Tapi Karen dengan tegas bilang kalau putrinya tidak mungkin melarikan diri karena selama ini Shannon terlihat bahagia. Dan sepertinya Karen dan Craig merasa kalau pertanyaan yang diajukan oleh petugas seakan membuat mereka menjadi penyebab Shannon tidak pulang ke rumah. Petugas kepolisian juga mencari di luar rumah mereka, memeriksa rumah tetangga mereka, memeriksa rumah kerabat mereka, teman-teman Shannon, guru, dan sekolahnya, teman-teman keluarganya. Mereka juga memeriksa sepanjang jalan, tapi mereka tidak menemukan Shannon. Polisi juga pergi ke rumah Leon, ayah kandung Shannon. Mereka berpikir mungkin Shannon melarikan diri ke rumah ayahnya. Tapi ternyata Shannon tidak ada di sana dan Leon merasa sangat sedih mendengar putrinya tidak kembali pulang. Leon kemudian kembali ke Moorside, dia ikut membantu mencari putrinya. Dalam hitungan jam, kabar hilangnya Shannon menyebar dengan cepat dan mereka mendapatkan bantuan dari masyarakat yang ada di sana. Mereka mencoba menelusuri kembali rumah teman-teman Shannon, keluarga, tetangga. Mereka mencari di jalan yang biasa dilalui Shannon saat pulang sekolah. Mereka mencari di area semak-semak, di ladang, dan di area umum lainnya. Tapi mereka tetap tidak menemukan tanda-tanda keberadaannya. Pencarian itu mereka lakukan sampai jam 4 pagi dan mereka benar-benar melakukan pencarian dengan sangat serius. Karena saat itu cuaca sangat dingin dan kalau memang dia berada di luar semalaman, dia bisa mengalami hipotermia. Dan karena mereka tidak juga dapat menemukan Shannon, mereka mulai berpikir mungkin Shannon tidak melarikan diri. Mungkin dia telah menjadi korban penculikan. Dan kabar hilangnya Shannon juga dengan cepat dimuat dalam berita lokal di Inggris. Petugas kepolisian lalu kembali ke rumah Karen. Mereka mencoba menanyai Karen dan Craig. Mereka mencoba mengumpulkan informasi mengenai Shannon. Mereka juga memeriksa di sekitar rumah mereka. Lalu mereka memeriksa kamar Shannon dengan harapan mereka akan mendapatkan petunjuk mengenai keberadaan Shannon. 24 jam setelah Shannon hilang, lebih dari 250 petugas polisi ditugaskan untuk melakukan pencarian dan juga dibantu oleh masyarakat setempat. Mereka menggeledah 3.000 rumah, mereka juga mencari di sekitar perbukitan. Mereka menggunakan helikopter, memeriksa kembali tempat-tempat umum. Polisi juga menanyai kepada 1.500 pengendara, tapi mereka belum juga menemukan petunjuk apapun.
Mereka juga mencetak ratusan poster dan kaos dengan foto Shannon tercetak di atasnya, dan mereka juga menggunakan kaos tersebut sambil membagikan poster. Asosiasi real estate yang ada di sana bahkan menyiapkan sebuah bangunan atau tempat di mana orang-orang dapat memberikan informasi ataupun orang-orang yang ingin ikut membantu membagikan poster. Karen juga berbicara di depan media dan dia bilang kalau dia merindukan putrinya dan putrinya akan segera pulang, dan dia juga bilang kalau semua orang menyayangi Shannon. Polisi melanjutkan pencarian, mereka mencoba mencari di danau dan kolam renang, tempat terakhir yang datangi oleh Shannon. Mereka juga merilis rekaman kamera pengawas dari Spot Center, dan itu adalah terakhir kalinya Shannon terlihat. Pada tanggal 1 Maret dalam surat kabar The Sun, mereka menawarkan hadiah sebesar 20.000 pound sterling untuk informasi apapun yang mengarah pada keberadaan Shannon. Dan hadiah itu meningkat menjadi 50.000 pound sterling setelah 20 hari dia menghilang, dan 5.000 pound sterling telah disumbangkan oleh sebuah perusahaan di Huddersfield. Kasus ini merupakan kasus yang cukup menyita perhatian banyak orang karena 9 bulan sebelumnya, seorang anak yang berusia 3 tahun yang bernama Madeleine McCann telah dinyatakan hilang. Dan hal ini juga yang menyebabkan pihak kepolisian mendapatkan banyak tekanan dan kritik dari masyarakat mengenai cara mereka menangani kasus tersebut. Upaya pencarian Shannon menghabiskan 3 juta pound sterling dan menjadi investigasi polisi terbesar dalam 30 tahun di Inggris. Setelah 2 minggu Shannon menghilang, Karen kembali diwawancara oleh media dan dia terlihat sangat tidak emosional. Dia bahkan terlihat selalu tersenyum dan tertawa. Karen juga bilang kalau dia percaya kalau putrinya masih hidup dan seseorang yang dekat dengan keluarga mereka telah menyembunyikan Shannon. Wartawan lalu mengajukan pertanyaan mengenai rumor bahwa Karen dan Craig telah melakukan kekerasan pada Shannon, tapi Karen membantahnya. Dia bilang dia yakin kalau Craig tidak terlibat dalam hilangnya Shannon. Lalu pada tanggal 14 Maret, salah satu anggota keluarga menelpon polisi dan memberitahu mereka bahwa Michael Donovan yang merupakan paman Craig yang tinggal sekitar 1 mil jauhnya, dan mereka tidak pernah berkomunikasi setelah Shannon menghilang. Dia juga tidak ikut serta dalam pencarian Shannon. Dan sebenarnya itu bisa saja menjadi hal yang wajar karena mereka bisa saja sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Tapi ternyata Michael Donovan terlihat mencurigakan, jadi polisi mulai menyelidikinya. Sebelumnya polisi juga sudah memeriksa keluarga Karen. Mereka menganggap kalau Craig tidak memiliki hubungan darah dengan Shannon, jadi mereka tidak memeriksa keluarga Craig. Detektif Nick dan Paul pergi mengunjungi rumah Donovan. Mereka mengetuk pintu rumahnya tapi tidak ada jawaban. Lalu mereka mencoba menanyai beberapa tetangga dan salah satu tetangga bilang seharusnya Donovan ada di rumah karena mobilnya ada di sana dan dia biasanya akan membawa mobilnya kemanapun dia pergi. Tetangga lainnya juga bilang kalau beberapa minggu terakhir dia mendengar suara anak perempuan. Dan memang Donovan memiliki 2 orang anak perempuan, tapi dia tidak diizinkan untuk merawat anak-anaknya karena sebelumnya dia pernah dituduh terlibat dengan penculikan. Jadi anak-anaknya ditempatkan di panti asuhan. Dan karena saat itu Donovan punya pacar baru, jadi si tetangga ini berpikir mungkin itu anak dari pacar barunya. Tapi polisi menganggap ini mencurigakan, jadi mereka memutuskan untuk mengetuk pintu Donovan sekali lagi, tapi mereka tetap tidak mendapatkan jawaban. Lalu mereka akhirnya memutuskan untuk mendobrak pintu dan memeriksa setiap ruangan. Mereka membuka pintu satu demi satu yang ada di dalam rumah, dan ada satu pintu kamar yang ternyata dikunci. Jadi mereka membuka paksa pintu itu, mereka mencium bau asap rokok, lalu mereka memegang tempat tidur yang ternyata masih hangat. Kemudian mereka mendengar suara teriakan kecil yang datang dari bawah tempat tidur, dan saat mereka melihat ke bawah tempat tidur, mereka sangat terkejut melihat seorang anak perempuan yang tidak lain adalah Shannon. Saat itu mereka sempat kesulitan mengeluarkan Shannon dari sana, karena itu adalah tempat tidur dengan gaya yang berbeda. Mereka juga kesulitan mengangkat tempat tidur itu, tapi kemudian Shannon berhasil keluar setelah dia mencoba merangkak keluar. Mereka lalu membawanya keluar dari kamar dan bertanya di mana Michael Donovan. Dan Shannon bilang kalau Michael Donovan juga ada di bawah tempat tidur. Mereka lalu mengintip melalui lubang dan melihat kalau Donovan memang ada di sana.
Polisi kemudian berteriak menyuruhnya keluar, tapi dia menolaknya. Sampai akhirnya polisi mengeluarkan Michael Donovan yang berusia 39 tahun dan menangkapnya. Polisi juga menggeledah apartemen Donovan karena tempat itu berubah menjadi TKP, di mana mereka baru saja menemukan seorang anak perempuan yang telah dinyatakan hilang selama 24 hari. Mereka menemukan potongan kain yang terikat pada balok yang ada di atap, yang digunakan untuk mengikat pinggang Shannon kalau Donovan pergi keluar. Dan Shannon juga masih tetap bisa ke kamar mandi ataupun ke tempat tidur walaupun tubuh Shannon telah diikat. Mereka juga menemukan selembar kertas yang berisi aturan yang harus diikuti Shannon. Polisi lalu melihat ada pakaian yang sudah dikemas, uang tunai, dan obat mabuk perjalanan. Dan ini sangat jelas kalau Michael Donovan tadinya akan melarikan diri, sehingga polisi tidak dapat menemukannya dan juga Shannon. Petugas kepolisian kemudian memberitahu Leon Rose, ayah Shannon, kalau putrinya telah ditemukan. Dan Leon bilang kalau saat itu dia merasa sangat senang, dia merasa seperti baru saja memenangkan lotre. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang ikut membantu dalam pencarian putrinya. Tidak hanya Leon, orang-orang yang ada di sana juga berpelukan satu sama lain sambil menangis bahagia mendengar kabar kalau Shannon telah ditemukan dan dia baik-baik saja. Mereka bahkan berkumpul dan menari merayakan kepulangan Shannon. Tidak hanya di lingkungan tempat tinggal mereka, orang-orang yang ada di kantor polisi juga menangis berpelukan dan itu benar-benar sangat emosional. Salah satu tetangga Karen yang sudah mendengar kabar ini pergi ke rumah Karen, memberitahukan kabar bahagia ini dan Karen hanya terdiam. Beberapa mobil wartawan yang terparkir di luar rumah Karen memiliki kesempatan besar melihat reaksi Karen dan Craig setelah mendengar kabar berita itu. Tapi Karen memiliki reaksi yang berbeda. Dia terlihat memalingkan wajahnya jauh dari kamera, di mana hal ini belum pernah dia lakukan selama 24 hari saat Shannon menghilang. Dia bahkan terlihat terguncang dan sama sekali tidak tersenyum. Orang-orang yang ada di sana lalu berteriak menyuruhnya tersenyum karena putrinya telah ditemukan. Lalu Karen melihat ke kamera dan kemudian dia tersenyum. Shannon ditempatkan di bawah perlindungan polisi dan dirawat oleh Departemen Layanan Sosial setempat. Dan polisi juga menjalankan kekuasaan berdasarkan pasal 46 dari Undang-Undang Anak tahun 1989 yang mengizinkan seorang anak untuk tetap tunduk dalam perlindungan polisi selama 72 jam. Polisi juga bilang kepada media kalau Shannon tidak akan pulang sampai mereka menyelesaikan proses investigasi. Polisi kemudian mulai menginterogasi Michael Donovan dan awalnya dia menolak untuk berbicara, tapi akhirnya dia membuat pernyataan yang didampingi oleh pengacaranya. Dan dalam pernyataannya dia bilang kalau itu semua adalah rencana Karen. Karen mendatanginya dan mengatakan kalau dia berencana menempatkan Shannon di rumah Michael, lalu Karen akan berpura-pura kehilangan putrinya. Dengan begitu mereka akan mendapatkan uang dan akan memberikan sebagian uang yang didapatkan kepada Donovan. Michael Donovan juga bilang kalau Karen mengancam akan mengirim 3 orang untuk menyakitinya kalau Donovan tidak mengikutinya. Dia juga bilang kalau dia tidak menyakiti Shannon sama sekali. Dia bahkan membelikan pakaian dan mainan untuk Shannon. Selama 24 hari diketahui bahwa ternyata Shannon telah dibius. Mereka juga memberikan urin Shannon untuk dilakukan pengujian dan ternyata hasilnya jauh lebih buruk. Shannon tidak hanya dibius dengan obat mabuk perjalanan, tapi juga obat antidepresan. Hasil tes urin mengungkapkan bahwa Shannon telah menelan obat ini dalam waktu 48 jam sebelum dia ditemukan, dan polisi juga curiga mungkin Shannon tidak hanya dibius selama 48 jam. Mungkin beberapa waktu sebelumnya dia juga telah diberikan obat bius. Jadi polisi mengambil sampel rambut Shannon untuk diperiksa dan hasil dari sampel rambut tersebut mengungkapkan bahwa Shannon tidak hanya diberi temazepam dalam 24 hari selama dia menghilang, melainkan 20 bulan sebelumnya. Dan ternyata pada bulan November sebelumnya, Karen dan Michael Donovan pernah bertemu di rumah ayah Karen. Mereka mengobrol sambil minum bir di dapur dan saat itu Karen duduk di pangkuan Donovan. Jadi ada rumor yang mengatakan kalau sebenarnya mereka itu berselingkuh. Lalu pada tanggal 15 Maret, polisi melaporkan bahwa Shannon mulai pulih dan petugas yang sudah secara khusus dilatih menanyakan pada Shannon apa yang telah terjadi. Dan itu berlangsung dalam sesi 10 menit di ruang khusus anak-anak.
Kemudian pada tanggal 17 Maret tahun 2008, Michael Donovan secara resmi didakwa dengan penculikan, pembenaran palsu, dan melakukan tindakan yang dimaksudkan untuk memutarbalikkan jalannya keadilan. Dan pada tanggal 2 April tahun 2008, Craig Meehan ditangkap polisi karena memiliki gambar anak-anak yang tidak senonoh setelah polisi memeriksa komputernya. Lalu pada tanggal 16 September tahun 2008, dia didakwa dengan 11 dakwaan dan dijatuhi hukuman selama 20 minggu penjara. Alice Meehan yang merupakan ibu Craig sekaligus saudara perempuan Michael Donovan dan juga Amanda, saudara perempuan Craig, ditangkap karena dicurigai mencoba memutarbalikkan jalannya keadilan. Tapi kemudian mereka dibebaskan dengan jaminan. Sementara itu, para tetangga Karen mendesaknya untuk mengakui kalau selama ini sebenarnya dia tahu di mana putrinya berada. Tapi saat itu Karen hanya menangis lebih histeris, berbeda dari minggu-minggu sebelumnya. Jadi orang-orang semakin yakin kalau Karen melakukan semua ini untuk menarik perhatian banyak orang dan media hingga dia menghasilkan banyak uang. Kemudian pada tanggal 4 Desember tahun 2008, Karen Matthew dan Michael Donovan dinyatakan bersalah atas penculikan, pembenaran palsu, dan memutarbalikkan proses peradilan dan dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Selama di pengadilan, dia menyangkal kalau dia tidak terlibat dengan hilangnya Shannon. Dia juga bilang kalau Craig Meehan menyuruhnya untuk disalahkan atas apa yang telah terjadi. Dan dia melakukannya karena dia takut dengan Craig Meehan. Anak-anak Karen lalu ditempatkan di dalam keluarga asuh dan Karen Matthew dibebaskan pada bulan April tahun 2012 setelah dia menjalani 4 tahun hukumannya. Michael Donovan juga dibebaskan sebelumnya dan dilaporkan telah pindah ke bagian selatan. Shannon Matthew kemudian diberikan identitas baru setelah dia mengalami mimpi buruk sebelumnya. Dia juga melakukan konseling psikoterapi secara teratur. Selain itu, Shannon juga diasuh oleh keluarga asuh dan bukan diasuh oleh ayah kandungnya Leon ataupun kakek dan neneknya. Kakek Shannon, Gordon, mengungkapkan bahwa sebenarnya dia takut nantinya setelah Shannon dewasa, Shannon akan datang mengunjungi rumah kakeknya, tapi kakeknya sudah tidak ada lagi di sana. Anyway, itu adalah informasi yang aku dapat bagikan pada kalian. Dan terima kasih banyak sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.